Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Ada yang tidak masuk? Ada. Ada yang tahu kira-kira kenapa dia tidak masuk? Ada surat izinnya? Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, mari kita buka pertemuan belajar kita pada siang hari ini dengan sama-sama berdoa. Bapak minta pada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai, sudah Pak? Baik, terima kasih Hairil Anwar atas pimpinan doa pada siang hari ini. Baik anak-anakku semua, silakan kalian perhatikan di sekelilingnya dulu, di samping kiri kanan. Ada nggak sampah? Kalau ada, tolong diangkat, buang ke tong sampah yang ada di depan kelas kalian. Nah, baik, terima kasih anak-anakku. Kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya kalau ada sampah, silakan dibuang ke tong sampah. Nah, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, sebelum Bapak sampaikan materi apa yang akan kita pelajari, terlebih dahulu Bapak absensi. Ya. Esam Nasyamin, Baik Abdalisani, dan Zainal Abidin. Alba, ya. Ada yang masih ingat nggak pertemuan kita yang kemarin? Ya, akar-akar demokrasi. Kita akan membahas berkaitan dengan strategi pergerakan nasional Indonesia. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita, ada beberapa tujuan yang harus kalian kuasai. Yang pertama, dengan pembelajaran strategi pergerakan nasional Indonesia, siswa-siswi itu diharapkan mampu menjelaskan latar belakang pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor pendorong pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga, siswa-siswi mampu menganalisis strategi organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Baik, jadi pertemuan kita pada siang hari ini berkaitan dengan strategi pergerakan nasional Indonesia, di mana kita akan membahasnya dengan model pembelajaran problem basic learning. Langkah-langkah problem basic learning itu kalian mendiskusikan materi tersebut. Kelompok 1 materinya ada di sana, yaitu mendiskusikan pergerakan nasional Indonesia yang bersifat moderat kooperatif. Itu untuk kelompok 1. Sementara untuk kelompok 2 mendiskusikan organisasi pergerakan nasional Indonesia yang bersifat radikal non kooperatif. Sudah ketemu? Kemudian untuk kelompok 3 kalian mendapat materi berkaitan dengan persamaan strategi pergerakan nasional Indonesia. Sementara untuk kelompok 4 kalian mendiskusikan perbedaan strategi pergerakan nasional Indonesia. Silakan masing-masing kelompok mencari materi tersebut, boleh menggunakan buku paket, LKPD yang sudah ada, maupun searching atau googling menggunakan HP kalian masing-masing. Bapak permintaan kepada ketua kelas untuk membagikan LKPD dulu.
Nah, KPD yang sudah Bapak buat, nanti di KPD itu ada petunjuk pengerjaan. Ya. Silakan dibalikan dulu ke setiap kelompok satu KPD. Di sana ada petunjuk cara mengerjakan tugas kelompok, diskusi kelompok yang berkaitan dengan strategi pergerakan nasional Indonesia. Nah, terima kasih Ketua Kelas. Baik, sebelum kita membahas panjang lebar berkaitan dengan materi kita, Bapak menampilkan gambar ini. Ini gambar apa? Gambar tokoh pahlawan. Siapa ya? Ya, ada yang bisa angkat tangan kan? Ya. Coba Agustina, silakan. Ini gambar dari Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia. Belum dipahami, silakan ditanya. Ya. Nanti cari jawaban. Sini. Apa dia? Ya. Pergerakan nasional Indonesia. Ya, kalian cermati, perhatikan, simak baik-baik video tersebut. Apa yang ada di video ini? Ya. Apa saja yang ada di dalam video tersebut? Jadi Bapak tetap akan mengambil penilaian diskusi kelompoknya melalui penilaian diri, termasuk juga penilaian diskusinya. Coba Bapak perhatikan. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 materinya persamaan dalam pergerakan nasional Indonesia. Ya, ini Bapak menggunakan persamaan ini. Tujuan pergerakan nasional strategi. Sudah jadi semua diskusinya? Siap untuk presentasi? Silakan kalian musyawarahkan dulu siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang menjadi notulis, siapa yang menjadi narasumber. Nanti presentasinya kita mulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sempat dan sehat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita hari ini. Kedua kalinya tak lupa boleh kita haturkan beribu salawat serta salam kepada junjungan alat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang tenang bergerak, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, sebelum memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurliana selaku moderator, dan di samping saya ada Indah Agustina sebagai penulis. Selanjutnya ada Rosyana Silalahi, Rasti Ali Asuti, dan Juanda Febrian selaku narasumber dari kelompok 1. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, adapun organisasi moderat kooperatif sebagai berikut. Pertama, Budi Utomo. Budi Utomo memiliki sifat-sifat kooperatif dan memiliki tujuan untuk memajukan dan mengembangkan suatu pengajaran dan kebudayaan. Bagaimana peran organisasi Muhammadiyah dalam mempersiapkan perlawanan terhadap dominasi asing dan pengaruh Belanda? Kami menyampaikan pertanyaan,
Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia masa sekarang. Untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 3 akan dijawab langsung oleh narasumber saya Rasmi Ayu Astuti. Kepadanya dipersilahkan. Organisasi kooperatif ini adalah mereka yang menerima kebijakan Belanda karena Ibu Budi Utomo sarankan Islam, Sarekat Islam dan Muhammadiyah termasuk organisasi kooperatif. Gimana? Kelompok 3? Sudah? Karena strategi yang diterapkan oleh organisasi Budi Utomo, terus Muhammadiyah, Sarekat Islam itu bukan bersifat politik, dia bersifat ekonomi, budaya, sosial. Untuk kesimpulan dari presentasi kelompok kami akan disampaikan oleh notulis kami yaitu Ida Agustina. Kepadanya dipersilahkan. Adapun organisasi moderat kooperatif sebagai berikut: Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Islam Ala Indonesia, Taman Siswa, Trikoro Darmo, Perkumpulan Keutamaan Istri. Nah, itu kesimpulan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baiklah, sekian dari kelompok kami tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia bersifat moderat kooperatif. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sampaikan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi berkaitan dengan pergerakan nasional Indonesia yang bersifat moderat kooperatif. Presentasinya akan dilanjutkan oleh pada hari berikutnya. Ya, baik anak-anakku semua. Memang pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Namun sebelum kita menutup pertemuan belajar kita pada siang hari ini, menurut kalian proses pembelajaran yang Bapak terapkan ini bagaimana? Menarik, menyenangkan. Terus apa saja yang bisa kalian peroleh dari proses pembelajaran seperti ini? Betul. Kami dapat berkomunikasi dengan baik. Dapat berkomunikasi dengan baik, terus bisa berpikir kritis. Ya benar. Itu kalau belajar dengan cara diskusi. Baik. Dari materi pembelajaran kita pada siang hari ini yang berkaitan dengan pergerakan nasional Indonesia, kita akan simpulkan secara bersama-sama. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Siti Nurliana. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Ya, Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional modern pertama di Indonesia. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, baik, lalu kalian mungkin. Persamaan strategi pergerakan yang radikal dan modern adalah sama-sama pergerakan Indonesia. Ya, meskipun Indonesia, organisasi pergerakan nasional Indonesia itu memiliki persamaan ataupun perbedaan, tetap tujuan mereka adalah untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Ada lagi kelompok 2, ya. Organisasi pergerakan nasional Indonesia ada yang bersifat moderat kooperatif dan ada pula yang bersifat radikal non kooperatif. Ya, terima kasih anak-anak semua yang sudah mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, dengan peduli satu sama lain, ya, termasuk juga telah mampu presentasi maupun menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, perlu Bapak sampaikan berkaitan dengan tugas kelompok yang ada di LKPD. Silakan anak-anak semua sesuai dengan kelompok masing-masing untuk menjawab tugas kelompok yang ada di LKPD, termasuk juga menjawab
di halaman terakhir di LKPD tersebut tugas makalah. Nah, nanti Bapak tetap akan pantau makalah yang kalian buat tersebut. Kekurangannya Bapak akan sampaikan, kelebihannya juga akan Bapak sampaikan, sehingga pertemuan minggu depan makalah itu sudah jadi. Harus kalian kumpulkan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Kemudian berkaitan dengan materi pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas berkaitan dengan Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Silakan kalian pelajari, searching, googling materi tersebut di internet, sehingga pada pertemuan berikut kalian sudah duduk pada kelompok masing-masing. Kita akan belajar juga materi tersebut dengan metode project basic learning. Itu juga nanti dipresentasikan ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bisa dipahami berarti semuanya? Bapak tanya lagi, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Karena waktu kita sudah mau habis. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan belajar kita pada siang hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa sebagai doa penutup. Silakan ketua kelas. Baik semuanya, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas atas pimpinan doanya. Baik, anak-anakku semua, pertemuan kita pada siang hari ini kita akhiri. Lebih dan kurang yang Bapak sampaikan, Bapak minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.